Shalom. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bersekutu kembali dalam ibadah rumah tangga. Hari ini Rabu 21 Oktober 2020. Ibadah kita saat ini atas nama Presbiter Sektor Pelayanan 3, secara tatap muka dan secara daring. Ibadah saat ini akan dilayani Bapak Pendeta Ongki Tuarisa. Sebelumnya, mari kita mengambil saat teduh. Selesai. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 16, kita akan memuji bait 1 dan 3. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah, dan sisa yang berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah, memujimu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Baik juga. Datang ya Roh Kudus, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan telah himpun kami di rumah-Mu yang kudus ini, ya Bapa, di mana kami akan menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu hamba-Mu Bapak Pendeta Ongki yang akan melayani ibadah pada malam hari ini. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami di sini, berkati jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan kita terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat dituntun untuk mengerti dan memahami kehendak firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini. Mari ya Tuhan hadir, lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari dibacakan dari Alkitab, kitab Ibrani pasal 4 ayat 16 sampai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah. Kata imam ini sendiri merupakan sebuah kata yang sering kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Seorang kepala rumah tangga juga disebut sebagai imam di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, imam yang pertama yang betul-betul dipersiapkan oleh Allah dan diurapi khusus untuk mempersembahkan korban, itu adalah imam yang pertama dalam ibadah atau dalam kehidupan orang Israel, itu Harun. Harun adalah imam yang pertama yang memang betul-betul diurapi Allah untuk mempersembahkan korban. Nah, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ia adalah perantara antara Allah dan umatnya, sehingga tugasnya adalah memenuhi tuntutan Allah untuk memperoleh pendamaian atas dosa, baik dirinya maupun dengan umat Allah. Nah, ketika kita bicara tentang tugas dari seorang imam sebagai perantara antara Allah dan umatnya, termasuk dirinya secara pribadi. Nah, seorang imam yang dipilih oleh Allah itu pada zaman Musa, misalnya Harun, dia dipercaya dan mempersembahkan korban di sekitar kemah suci atau kemah pertemuan yang ditetapkan untuk umat datang beribadah dan memberikan persembahan kepada Allah. Lalu kemudian pada zaman Salomo, tugas imam itu sama saja tetap, tapi peribadahan itu berpindah dari kemah pertemuan ke bait suci atau bait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo. Nah, disitulah kita melihat bahwa di mana disebut sebagai bait Allah itu karena di situ ada tabut perjanjian yang dibawa ke ruang Maha Kudus, ruang yang ditetapkan dan hanya imam besar yang boleh masuk dalam ruangan itu. Imam besar yang mengepalai mahkamah agama, sehingga mereka punya tugas khusus, dan seorang imam besar itu memang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar juga. Nah, ketika kita bicara tentang nats firman Tuhan kita diawali dengan dikatakan, Bapak Ibu, tetapi hai saudara-saudara, mohon maaf, ayat 16 dikatakan begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, dalam pandangan, jadi kalau kita bicara kitab Ibrani, kita bicara sebuah kitab yang melakukan pendekatan, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang Yahudi yang punya tradisi kuat terkait dengan apa yang mereka pahami tentang imam itu. Kehadiran Kristus sebagai anak Allah, penulis Ibrani melakukan pendekatan, memberikan pemahaman bahwa Kristus adalah imam besar yang ditetapkan oleh Allah, tetapi imam yang berbeda dengan imam-imam yang sudah ada sebelumnya. Kenapa? Karena imam dia tidak hanya bekerja di dalam bait Allah saja, tetapi dia keluar. Dia mendatangi umat Allah, dia datang untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, Yesus datang dalam kehadirannya sebagai imam besar, dia datang menyentuh kehidupan umat yang betul-betul membutuhkan perhatian Allah. Nah, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa imam besar itu telah melintasi langit, yaitu Yesus.
dia adalah anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa pengakuan iman kita? Kalau kita bicara tentang pengakuan iman, berarti kita bicara kepada pengakuan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Nah, di dalam pengakuan itu menegaskan kepada kita bahwa ketika kita mengaku Allah sebagai Tuhan, maka kita pun mengakui Kristus sebagai imam besar yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dalam kehadirannya di tengah-tengah kehidupan sebagai manusia, dikatakan dalam ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia bukan, kalau imam yang bekerja di bait Allah tadi, di bait suci tadi, mereka hanya di situ tok. Tetapi imam besar yang dipunyai oleh kita, yang kita imani dia sebagai Tuhan kita Yesus Kristus, itu dia masuk dan hadir dalam kehidupan masyarakat. Dia masuk dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Dia datang kepada orang buta, dia datang kepada orang lumpuh, dia datang kepada janda miskin, dia datang kepada pemungut cukai, dia datang kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan dia sebagai korban penghapusan. Nah, dia tidak berdosa. Dia sudah dicobai, hanya dia tidak berdosa. Firman Tuhan menggambarkan kepada kita bahwa ini salah satu ciri lain. Itu mereka berdosa manusia, tetapi Kristus beda. Kristus adalah Allah yang hadir, dia adalah imam yang sesungguhnya. Sehingga ketika dia dicobai, dia tidak mudah tergoda. Kalau kita bicara tentang sejarah para imam, Imam Eli punya anak-anak, mereka juga dipersiapkan menjadi imam, tetapi kejahatan terjadi. Mereka mengambil korban-korban yang baik-baik untuk dinikmati sendiri dan tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan banyak imam yang lain yang memang mudah dicobai, mudah tergoda, dan bahkan mereka dengan mudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus tidak. Dikatakan bahwa dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya dia sama dengan kita. Tetapi yang menyebabkan ia istimewa bahwa ia telah dicobai, hanya ia tidak berdosa. Jadi menempatkan Kristus sebagai imam besar di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya adalah memposisikan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia. Allah yang hadir dalam wujud diri Yesus Kristus, yang tujuan kehadirannya itu bukan saja sekedar menyelesaikan persoalan antara Allah dan manusia, tetapi betul-betul memberikan solusi dan jalan keluar. Karena apapun yang terjadi, manusia akan sulit untuk melepaskan diri dari dosa. Tetapi Kristus datang sebagai solusi, sebagai jalan keluar. Nah, siapa yang dikorbankan? Sebagai imam dia mengorbankan dirinya. Tidak ada korban yang lain. Para imam yang bekerja di bait Allah itu, mulai dari Harun sampai pada imam-imam yang bekerja di bait Allah itu, ada yang dipersembahkan. Ya kan, kambing domba, kerbau, sapi dan sebagainya. Tetapi mereka menggantikan korban itu dengan hewan-hewan kurban yang sudah ditetapkan. Tetapi ketika Kristus hadir sebagai imam, dia tidak datang lalu membawa persembahan yang lain, tapi dia mempersembahkan dirinya sebagai pendamaian antara Allah dan manusia. Dia menjadikan dirinya korban. Sebagai seorang imam, dia mengorbankan dirinya. Artinya bahwa dia melakukan tugas dan tanggung jawab lebih daripada para imam yang mendahului dia. Nah, ini yang membuat Kristus itu istimewa dan berbeda dengan para imam yang lain. Lalu firman Tuhan katakan dalam ayat 16 lagi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Ada dua hal yang penting yang menjadi perhatian kita yang ditegaskan dalam ayat 16 kok. Yang pertama, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bahwa sebagai orang yang telah didamaikan dengan Allah, kita tidak perlu lagi ada rasa takut. Kita jangan sampai kehilangan rasa percaya diri dengan iman dan percaya kita kepada Allah. Kenapa? Karena persoalan kita dengan Allah yang diakibatkan oleh dosa itu sudah selesai. Sudah selesai karena Sang Imam Besar, yaitu Yesus Kristus, telah mengorbankan dirinya.
sehingga kita bebas untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Allah itu. Kapanpun kita mau datang tanpa dibatasi oleh waktu, kapanpun kita mau menghampiri Allah, ya kita harus datang dengan keberanian, dengan wajah yang terangkat bahwa Tuhan terima kasih. Datang untuk apa? Untuk mengucap syukur, untuk terima kasih. Karena kita telah menerima Kristus sebagai imam besar itu sendiri. Yang kedua, dikatakan bahwa supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Jadi kita datang mendekati, menghampiri tahta kasih karunia itu supaya kita menerima rahmat, kita menerima anugerah, kita menerima kasih karunia, dan kita menemukan karunia yang sesungguhnya untuk mendapat pertolongan kita pada waktu itu. Nah, ini jelas bagi kita semua bahwa pendekatan yang dilakukan oleh penulis kitab Ibrani ini bukan saja sebenarnya kepada orang Yahudi saja, tetapi bagi kita. Sehingga ketika ada pemahaman kita yang berangkat dari pemahaman orang Yahudi, kalau kita bicara pemahaman perjanjian lama, itu semua sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena imam yang sesungguhnya sudah bertindak dalam kehidupan kita. Bahwa kematian Kristus adalah bagian dari cara imam ini mengorbankan dirinya bagi kita. Sehingga tidak ada lagi persoalan antara kita dengan Allah. Selesai persoalan antara kita dengan Allah. Jadi tidak perlu dilakukan berulang-ulang, hanya satu kali. Kristus melakukan pengorbanan itu hanya satu kali. Nah, dari satu kali itulah kita menemukan bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi menghampiri tidak ada batasan lagi. Kalau orang Israel itu batasnya ada. Kalau mau masuk di ruang Maha Kudus itu tidak bisa orang lain masuk kecuali imam besar. Ya kan? Kristus datang sebagai imam besar, dia membuka itu. Dia membuka ruangan itu. Kita boleh masuk. Kita boleh duduk di sana. Kenapa? Karena Kristus sudah memberi ruang untuk itu. Sebagai imam besar, dia tidak membatasi lagi ruang kita. Kenapa orang tidak boleh masuk? Karena dosa. Tapi kenapa kita boleh masuk? Karena dosa itu telah dihapuskan oleh pengorbanan Kristus. Nah, ketika kita menerima Kristus, maka kita menjadi bagian dari yang kudus bersama-sama dengan Kristus. Sehingga tidak ada lagi batas antara kita dengan Allah. Yang membatasi kita dengan Allah hanyalah karena kehidupan kita. Kita masih hidup di dunia fana. Tapi setelah kita melewati ini, kita sudah tidak lagi ada batas. Artinya kita menemukan yang sesungguhnya. Yang dikatakan bahwa kita sampai pada waktu di mana kita mendapat pertolongan kita pada waktu. Waktunya adalah ketika kita kembali ke dalam pemberian Allah. Nah, itu yang penting bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga lewat tema firman Tuhan kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa anak Allah sebagai imam besar mau menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 hal. Apakah kita dapat membersihkan diri sendiri dari aib dan dosa? Jelaskan bahwa saudara jelaskan apa yang bisa kita pahami. Kita tidak bisa. Yang pasti begini, kita tidak bisa membersihkan diri kita dari aib dan dosa. Kenapa? Karena hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi manusia tidak bisa melepaskan diri. Bagaimana cara Allah melakukannya? Dalam sejarah ya lewat para imam, dengan mempersembahkan korban-korban sembelihan. Tetapi lalu kemudian Kristus hadir, lalu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai imam besar yang agung, maka dia ikut membersihkan kita dari aib dan dosa yang kita lakukan sebagai manusia. Yang kedua, bahwa ketika kita bicara pada zaman modern sekaligus dalam masa perjanjian baru, apa yang kita pahami bahwa landasan hidup yang kita miliki dan kita pahami sebagai orang percaya adalah kita melandaskan hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah imam besar yang sesungguhnya, yang mau menjelaskan kepada kita bahwa ia hadir untuk menawarkan keselamatan yang sesungguhnya. Dan sebagai warga gereja, kita pun harus menjadikan Kristus sebagai pegangan hidup kita, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan, kita tidak perlu lagi takut dan khawatir, karena segala sesuatu sudah dilakukan oleh Kristus.
Ia telah mendahului kita untuk menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai imam besar yang agung bagi kehidupan kita, maka kita pun akan memperoleh anugerah keselamatan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati itu dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Allah hadir dalam kehidupan kita, dan kita pun membiarkan diri kita untuk masuk dalam kemuliaan Allah dengan tetap percaya kepada Kristus sebagai imam besar yang agung yang dihadirkan bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan ibadah keluarga yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Di tengah-tengah sukacita persekutuan keluarga, baik yang berlangsung secara luring di rumahmu yang kudus bersama dengan jemaat sektor pelayanan 3, maupun yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan rumah tangga masing-masing secara daring ya Tuhan. Bapa berkati kehidupan kami, sehingga dalam bentuk apapun kami bersekutu, kami percaya sungguh bahwa kami diperhadapkan dengan imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memastikan kehidupan kekal, keselamatan, penghapusan dosa dan aib bagi kami sebagai manusia, sebagai umat yang berdosa. Dan di dalamnya Tuhan kami memperoleh jalan masuk menuju kepada kekudusan hidup yang sesungguhnya. Tolong kami ya Tuhan, agar kami terus mempercayakan kehidupan kami, agar dipimpin dan dituntun oleh Sang Imam yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan persekutuan umat Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom dan Pasar. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan usaha. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan pelayanan dan kesaksian para pelayan ya Tuhan. Berkati kami selaku pelaksana harian jemaat, sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus-pengurus Pelkat dan komisi-komisi yang ada. Terutama kami berdoa juga bagi panitia pembangunan yang boleh menyelesaikan satu lagi tahapan proses pembangunan, yang mana pada hari Minggu kemarin boleh menyelesaikan pengecoran lantai 2 dari rumah dan kantor yang sementara dibangun ini ya Tuhan. Tentunya kebutuhan ke depan akan semakin meningkat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya cara juga untuk memenuhi kebutuhan proses pembangunan. Demikian juga dengan kebutuhan akan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan mereka, dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dalam usaha, akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati setiap jemaat-Mu di dalam berbagai tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pergumulan, bahkan usaha. Biarlah semuanya yang diperoleh merupakan berkat dan anugerah dari Tuhan yang dapat selalu kami syukuri dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kasih kami yang boleh menyelesaikan ujian tengah semester. Berkati mereka yang terus belajar di rumah, yang tentunya bagaimana mengatasi kejenuhan untuk terus belajar di rumah. Bapak beri hikmat, beri kepandaian bagi anak-anak kekasih kami, beri juga kesabaran bagi kami sebagai orang tua dalam mendidik dan mendampingi mereka di masa belajar di rumah ini ya Tuhan. Semuanya tidak mudah, tapi biarlah kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dimampukan untuk terus menjalankan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan berbagai sakit penyakit mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul dengan virus COVID-19 ya Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh.
Bapa jamah mereka dengan kuat kuasa Roh yang kudus itu. Beri pikiran positif, beri hati yang sukacita, sehingga proses menjalani masa isolasi ini boleh dilalui dengan penuh sukacita, tanpa rasa takut dan khawatir ya Tuhan. Karena Tuhan akan selalu ada dan menyertai setiap anak-anak. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, bahkan Lurah, Tegal Kota dan Tegal Harum di mana jemaatmu ada dan berdomisili. Berkati beri mereka hikmah dan kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Lalu Tuhan, kami berdoa juga bagi seluruh tenaga medis yang bekerja untuk merawat saudara-saudara kasih kami yang dinyatakan positif terkena virus COVID-19, biarlah mereka juga boleh dipulihkan, para dokter boleh bekerja dengan sungguh dan baik dan boleh dilindungi ya Tuhan. Bahkan seluruh tenaga medis yang bekerja mendampingi para dokter ya Tuhan. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Lalu seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mohon kepadamu ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami makanan kami, selalu menghadapkan yang bersalah, seperti kami juga menghadapkan kesalahan. Dan jangan kami tapi lepaskan kami dari yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. cetek aja nanti kan dia jadi bisa putar jalan aja pesannya. Umat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur atas kasih, penyertaan, dan pertolongan Allah bagi kita. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita buka Kidung Jemaat 293. Mari kita angkat bersama. Yesus, pujilah juru selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamat Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat, mari kita berdiri.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Bapa atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami dan kesehatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini dengan penuh sukacita kami memberikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Bapa agar berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus sumber berkat kami berdoa. Amin. Dipersilakan dulu. Kami atas nama majelis dan jemaat sektor pelayanan 3 mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ongki yang pada malam hari ini menyampaikan firman kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta sektor kita bisa lihat di warta elektronik. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai